Dr. Andes Haji Usep Saifuddin Muchtar MPD adalah sosok yang baik, karismatik, dan sangat menjaga untuk tidak mengecewakan orang lain. Ia sangat disenangi oleh para pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Usep kecil merupakan anak bungsu, tepatnya anak keempat dari pasangan almarhum Bapak Haji Daseng dan Ibu Hajah Nok almarhumah. Ia dilahirkan di Lewo Garut pada tanggal 22 Juli 1968. Ia mengenyam pendidikan di Kabupaten Garut, sementara jenjang perkuliahannya ia dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuluddin, jurusan dakwah, dan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Semasa kecil, pria yang hobi main band ini dibesarkan dari keluarga sederhana. Keprihatinan menguatkan pribadinya menjadi sosok yang mandiri dan tangguh. Terlebih, ia dibesarkan oleh Dr. Andes Haji Ubaidillah Muchtar, yaitu kepala kantor kedua dari Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang tak lain adalah pamannya sendiri. Titisan dan sifat mungkin diwariskannya dari Haji Ubaidillah Muchtar yang terkenal santun dan baik. Ya, setidaknya ada nasihat dan sifat yang dipakai oleh Usep sampai sekarang. Sehingga setelah selesainya ia dari kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1992, setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1993, Usep diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada KUA Kecamatan Ciawi. Karir dan nasib harus berbanding lurus dengan hasil. Berkat kerja kerasnya, suami dari Hajah Nur Hayati ini diangkat menjadi kepala KUA Kecamatan Sukaresik pada tanggal 19 Juli 2002, dan pada tanggal 22 Oktober 2007 ia kembali lagi ke KUA Kecamatan Ciawi dengan jabatan Kepala KUA. Awal dari karir di kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten diawali pada tanggal 18 Mei 2009. Dirinya diangkat menjadi penyelenggara zakat dan wakaf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan 14 bulan kemudian ia dirotasi dan diangkat menjadi kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya pada tanggal 21 September 2010. Kira-kira tahun 2002. Ketika itu saya ngajar di SMP Negeri 1 Sukaresik. Jadi kalau mau ke kantor itu bareng gitu, karena memang deket kantor KUA Kecamatan Sukaresik dengan SMP Sukaresik dekat gitu. Jadi kita bisa bareng-bareng berangkat gitu, kerja pagi-pagi 6:30 kita udah pada berangkat gitu. Mungkin itu. Terus setelah itu 4 tahun di Kecamatan Sukaresik. Beliau dialih tugaskan Bapak yaitu ke KUA Kecamatan Ciawi, ya, ke Ciawi. 1 tahun setengah. Setelah itu beliau ya berkat kerjanya mungkin alhamdulillah Bapak dengan semangat kerjanya sehingga Allah mentakdirkan Bapak diangkat, dialih tugaskan ke kantor Kementerian Agama ya Kabupaten, yaitu menjadi kepala seksi zakat wakaf gitu, yang dulu kantornya itu di daerah Sutisna Senjaya Suster gitu. Ketika Bapak diangkat menjadi kasih zakat wakaf gitu, kami kan tinggal di daerah Ciawi. Nah, sehingga ketika Bapak berangkat ke Tasik ya pulang pergi lah gitu, Ciawi Tasik gitu. Meskipun jarak 25 kiloan ya Ciawi Tasik itu gitu, tidak kurang 25 kiloan, tapi dengan semangat bekerjanya, dengan mengendarai mobil si merah putih, Kijang merah putih gitu, yang punya zakat wakaf gitu, beliau tetap semangat gitu untuk bekerja dari Ciawi. Meskipun sering mogok ya gitu, tapi tetap semangat dengan si merah putihnya itu yang sangat berkesan ketika menjadi kasih zakat wakaf di Kabupaten Tasikmalaya.
satu setengah tahun di Zakat Wakaf, terus dialih tugaskan ke PHU ya, kasih PHU kalau sekarang begitu. Dari kasih PHU 1,5 tahun sama ya, hampir 2 tahun Bapak ya mungkin takdir Allah juga mungkin gitu ya. Alhamdulillah dialih tugaskan ke Kabupaten Garut sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Dengan ikhtiar dan doa, serta sifat yang rendah hati, keberuntungan selalu didapatnya. Tak lama ia duduk di Eselon 4, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2013, dirinya dipromosikan ke Eselon 3, yaitu menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Seolah pulang ke tanah kelahirannya, di Kabupaten Garut ia habiskan selama 5 tahun. Ya karena memang tugas harus dilaksanakan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kalau misalnya Bapak setiap hari harus Tasik Garut gitu. Capek di jalan meskipun kelihatannya Garut itu jaraknya dekat, tapi kalau sudah ditempuh, subhanallah jalannya yang berkelok-kelok gitu. Jadi akhirnya kita ngontrak ya Pak ya, dan saya juga ikut pindah gitu dari SMP Sukarsik, ikut karena harus mendampingi Bapak gitu. Karena memang sebagai istri itu harus selalu mendukung karir suami, dan memang banyak banyak kegiatan juga di Garut itu sebagai Dharma wanitanya, pengajian BOW dan sebagainya, sehingga saya juga turut pindah gitu ke Garut, ngajar juga saya pindah ya tidak terasa Bapak 5 tahun di Garut gitu. Alhamdulillah nyaman. Memang di awal-awal mah merasa bagaimana gitu, jauh dengan anak-anak kan gitu. Anak-anak yang satu yang kecil di Ciawi karena memang baru masuk ke SMP waktu itu yang kecil. Yang besar di SMA 2 di Tasik. Jadi ibu punya 3 dapur sebetulnya. Yang satu anak yang kecil di Ciawi, yang kedua Alutfi, yang besar di Tasik, dan ibu sama bapak di Garut gitu. Jadi kita punya 3 dapur gitu. Tapi ya kita jalani aja dengan yang terpenting kita kalau diniatan dengan ikhlas gitu ya, ikhlas. Terus kita memang untuk melaksanakan tugas yang diemban kepada bapak juga kepada ibu, mungkin karena memang sebagai ASN gitu. Jadi ya kita menerimanya, melaksanakan dengan ikhlas, dengan sabar, dan nyaman saja gitu. Sama halnya di Kabupaten Garut, waktu di Kabupaten Tasikmalaya pun ia pecahkan rekor jabatan yang melebihi batas usia normal rotasi. Ia habiskan 4 tahun 7 bulan. Tepatnya pada tanggal 6 Maret 2018, dirinya dilantik dan dirotasi ke kabupaten di mana ia mengawali karir PNS-nya, yaitu Kabupaten Tasikmalaya. Berbekal ia pernah menjadi pegawai di Kabupaten Tasikmalaya, ia tidak canggung dan kaku dalam memimpin di Kabupaten Tasikmalaya. Berbagai suka, duka dilaluinya, berbagai masalah kerap menghampirinya, pimpinan dan lembaga yang dinaunginya. Akan tetapi dirinya dapat menyelesaikannya dan dibantu oleh para pegawai yang sangat kompeten. Kalau melihat perjalanan ya nyaman, enak. Artinya kerja itu tidak saya sendiri, dibantu oleh teman-teman atau rekan-rekan ya, salah satunya Aspak PU, para kepala seksi, para kepala madrasah, para kepala KUA, apalagi mungkin para karyawan yang ada di kantor kita. Saking enaknya tersebut, merasa kalau hari ini bicara hampir mau 5 tahun, itu memang bisa disebut aturan, bisa disebut tidak. Ya kemungkinan besar ya harus tidak. Dirinya menerapkan para pegawai Kementerian Agama yang notabene mengurus kursus agama haruslah beragama dan menjalankan agama. Usep menghimbau para pegawai untuk membaca selembar Al-Quran dan melaksanakan sholat duha pada pagi hari. Kebijakan tersebut
tentunya tidak hanya untuk diberlakukan di kantor Kementerian Agama saja, bahkan diterapkan pula di kantor urusan agama dan madrasah di lingkungannya. Bahkan programnya tersebut sampai-sampai dilirik oleh Televisi Nasional Republik Indonesia dalam program Jejak Islam. Melihat jejak sejarah bagaimana Islam berkembang di daerah ini dan para tokoh agama Islam yang begitu lekat dengan pesantren, tidaklah heran jika ribuan pesantren kini berdiri dan berkembang di kota santri. Tepatnya saat ini ada 1.389 pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan ini sebagian besar berada di bawah binaan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang rutin melakukan pengawasan dan pembinaan. Tentu saja tugas dan fungsinya sebagai kepala madrasah menjadikan madrasah menjadi tempat pembelajaran bagi peserta didik yang aman, nyaman, kondusif, dan tentu saja berprestasi. Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya menjadi mitra kerja sekaligus sebagai atasan kami. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya sangat intens dalam rangka monitoring dan supervisi kepada madrasah. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya supervisi kepada kepala madrasah, dan kepala madrasah melaporkan beberapa kegiatan. Dan tentu saja melalui Humas Kementerian Agama, kami selalu melaporkan kegiatan harian di madrasah. Khususnya di MTS Negeri 10 Tasikmalaya ada kegiatan-kegiatan yang kami sengaja menjadikan itu sebagai unggulan. Antara lain kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap pagi hari. Pengajian menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan masyarakat Islami yang paham Al-Quran dan hadis. Pembinaan umat yang dilaksanakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Sebagai pengawal moral bangsa dan mental kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan nasional, Kementerian Agama bertanggung jawab untuk melakukan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin. Sebagai insan yang mengemban tugas yang sangat mulia, setiap pegawai pada Kementerian Agama harus menjadi teladan dan terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat. Penerapan ajaran agama hendaknya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kantor, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya memandang perlu untuk mengeluarkan petunjuk teknis program keagamaan bagi pegawai dan stakeholder yang ada di Kementerian Agama kantor Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, dalam membangun kebersamaan untuk menciptakan kondusivitas para pegawai, menjadi rutinitas kegiatan rihlah di akhir tahun dan olahraga serta makan bersama pada waktu Jumat pagi ia gelar.
Kurangi lagi. Jabar juara, Kemenang Jabar sehari, Boksi Kemenang Tasik jaya, jaya, jaya. Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-73. Selain itu, berbagai inovasi baru lahir, seperti pada peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama diselenggarakan Karnaval Pesona Habi yang menghadirkan beribu-ribu orang untuk mengikuti kegiatan ini. Di kegiatan Karnaval Pesona Habi ini, ia dapat merepresentatifkan kekuatan, dukungan, dan masa dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang begitu besar. Selain itu juga dapat menyuguhkan door prize yang spektakuler seperti beberapa motor dan tiket umroh bagi para pesertanya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Jalankan kapal pesona Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Siap. Kami sama-sama siap. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Karnaval Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-73. Pada kepemimpinannya pula, Usep dapat menyelesaikan pensertifikatan tanah seluas 7.000 meter persegi dari pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dan membangun gedung-gedung organisasi mitra di komplek kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Kenyamanan sangat dirasakan oleh para pegawai di bawahnya. Tidak sedikit para pegawai sekarang kehilangan sosok orang tua, pemimpin yang karismatik dan baik. Ia sangat disenangi oleh para pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Semoga di tempat barunya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, dirinya diberikan kesehatan dan umur panjang, serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanahnya. Kerja yang nanti dibutuhkan, baik dibutuhkan dari pemerintah daerah, baik dibutuhkan secara organisasi, insya Allah bahwa master yang ada di kantor Kementerian Agama siap untuk melayani siapapun yang membutuhkannya. Yang tidak akan kami lupakan dan tidak terlupakan, yaitu kami pernah bertemu dengan saudara-saudara kami, terutama saudara-saudara kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Tanpa mereka dan saudara-saudara kami bukan apa-apa. Untuk itu kami ucapkan, kami aturkan terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, kekompakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.